Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 56. Subo, kau ajak aku, ya? Siapa dia ini? Tentu jahat sekali, Subo. Willy memandang kepada topeng setan dan kelihatan takut. Dia ini paman topeng setan, tidak perlu kau takut dan jangan mengatakan jahat karena dia adalah seorang pendekar besar, jawab Cheng Cheng. Akan tetapi Willy masih memandang dengan penuh keraguan. Seorang pendekar biasanya berwajah gagah, tidak seperti ini. Akan tetapi karena dia memakai topeng, aku percaya bahwa di balik topeng itu tentu tersembunyi wajah yang gagah. Paman, boleh aku membuka topengmu? Dengan sikap lincah Willy menghampiri topeng setan dan hendak membuka topeng itu. Tentu saja topeng setan melangkah mundur dan melindungi topengnya. Willy, jangan kurang ajar kau. Mundur. Cheng Cheng membentak dan Willy segera mundur dengan cemberut. Boleh jadi dia pendekar besar, akan tetapi dia tidak adil dan penakut. Darah remaja ini memandang kepada topeng setan dengan sikap menantang. Nona cilik, mengapa kau mengatakan aku tidak adil dan penakut? Topeng setan bertanya. Engkau tidak adil karena kau bisa melihat dan mengenal wajahku dan wajah semua orang, akan tetapi sebaliknya aku tidak bisa melihat wajahmu. Apakah itu adil namanya? Dan biarpun Subo mengatakan kau seorang pendekar besar, mana bisa disebut gagah dan tidak penakut kalau kau selalu bersembunyi di belakang topeng? Menghadapi darah cilik yang lincah dan pandai bicara ini, topeng setan kewalahan dan tidak mampu menjawab. Cheng Cheng yang melihat ini segera maju menolong pendekar itu. Willy, diam kau, jangan cerewet. Aku tidak akan majakmu kalau kau cerewet. Wajah darah cilik itu menjadi girang sekali. Dia cepat memegang lengan Cheng Cheng dan berkata, Subo mau mengajakku? Terima kasih, dan aku tidak akan berani nakal dan banyak cerewet lagi. Cheng Cheng baru teringat bahwa dia sudah kelepasan bicara. Mengajak bocah ini hanya akan menghambat perjalanan saja. Akan tetapi dia sudah terlanjur bicara, maka dia lalu membelokkan persoalan dengan bertanya. Jadi engkau sendirian di sini? Pakaian siapa di dalam gua itu? Nona cilik itu tertawa, nampak deretan giginya yang putih seperti mutiara. Pakaianku, Subo. Tadi kucuci, sudah kotor sih. Lalu aku merasa lapar dan, mana kelinciku yang gemuk tadi? Dia teringat kelincinya dan mencari-cari. Tentu saja binatang itu sudah sejak tadi melarikan diri tidak dapat ditemukan lagi. Wah, celaka, rugi besar aku, darah remaja itu membanting kakinya jengkel. Kau lapar, Nona? Kami membawa bekal roti kering dan daging dendeng kering, kata topeng setan menawarkan. Benarkah? Wah, ternyata kau baik sekali, Paman, katanya melihat topeng setan pergi menghampiri belakang batu besar di mana tadi dia menaruh buntalannya, dan segera kembali membawa roti kering dan dendeng. Setelah makan roti kering dan minum air, Willy lalu berkata, Subo, sekarang Subo hendak mengajak aku kemana? Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Dia tadi sudah terlanjur berkata hendak mengajak bocah ini. Kami berdua mempunyai urusan yang amat penting dan juga amat berbahaya, Willy. Oleh karena itu, kau menanti saja di gua ini untuk beberapa lamanya. Setelah urusan kami selesai, aku pasti akan menjemputmu di sini. Aku sudah bosan di sini sendirian saja, Subo. Ajaklah aku seperti yang sudah Subo katakan tadi. Cheng Cheng merangkul pundak muridnya, itu. Sungguh menyesal sekali, muridku yang baik. Kami menghadapi urusan yang sangat penting dan kami tergesa-gesa. Kalau engkau kuajak sekarang, tentu akan memperlambat perjalanan. Wah, Subo tidak perlu memikirkan hal itu. Aku tidak akan ketinggalan biar Subo dan paman ini menggunakan ilmu lari cepat seperti terbang sekalipun. Pendeknya, asal Subo memperbolehkan aku ikut, Subo tidak perlu menggandeng atau menggendongku, dan aku pasti akan dapat mengikuti Subo, bahkan bisa pula mendahului kalau perlu. Topeng setan terkejut mendengar kata-kata yang sombong dan sikap yang jumawa itu. Nona cilik, jangan main-main. Benarkah engkau akan dapat mengikuti kecepatan lari kami? Mengapa tidak? Apa paman pandai terbang? Terbang? Ya, terbang di angkasa. Tentu saja tidak bisa. Nah, kalau begitu apa sukarnya mengikuti paman dan Subo? Aku akan mengikuti kalian sambil terbang.
Willy, jangan main-main kau. Cheng Cheng menegur. Masa kau bisa terbang? Anak perempuan yang manis itu tertawa. Cheng Cheng tidak mungkin bisa marah. Bocah ini sungguh sama sekali tidak pantas menjadi putri Hek Tiao Lomo yang menyeramkan itu. Begini manis dan wajar. Subo, tentu saja aku tidak bisa terbang karena aku tidak mempunyai sayap. Akan tetapi burungku bisa dan kemana-mana aku naik burungku itu. Mana burung itu? Dia galak sekali, kalau kupanggil sekarang mungkin akan menyerang Subo dan paman ini. Nanti kalau Subo berdua sudah pergi, dia kupanggil dan aku akan mengikuti Subo. Bolehkah? Cheng Cheng kini tidak dapat menolak lagi. Sesukamulah. Akan tetapi engkau tidak boleh nakal dan harus menurut semua omonganku. Baik, Subo. Baik, Subo manis sekali. Mau tidak mau Cheng Cheng tersenyum. Bocah ini memang menyenangkan dan andai kata dia masih memiliki ilmu-ilmunya yang beracun dari Bantok Moli pun dia tidak akan mau menurunkannya kepada bocah manis ini, karena ilmu itu terlalu keji. Nah, kami akan melanjutkan perjalanan. Kalau burungmu tidak dapat membayangi kami, sebaiknya kau kembali saja ke sini dan dalam perjalanan pulang aku tentu akan menjemputmu di sini. Gadis cilik itu hanya mengangguk dan memandang ketika Subonya dan topeng setan melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Setelah mereka itu pergi jauh, barulah dia bersuit menyaring dan berkali-kali. Tak lama kemudian terdengar jawaban dari atas dan seekor burung Raja Wali hitam yang amat besar menyambar turun. Willy tadi tidak membohong ketika mengatakan bahwa burungnya ini galak dan suka menyerang orang asing. Burung itu adalah Hek Tiao, Raja Wali Hitam, dari Pulau Neraka yang oleh ayahnya ditinggalkan kepadanya untuk melindungi putrinya itu dan untuk mengantarnya kembali ke Pulau Neraka kalau dikehendaki oleh Willy. Akan tetapi ternyata bocah ini tidak suka pulang ke Pulau Neraka, lebih senang berkeliaran kemana-mana dan mengejar-ngejar ayahnya. Setelah mengambil pakaiannya dari dalam guha, Willy meloncat ke atas punggung Raja Wali Hitam. Terbanglah, Hek Tiao dan ke sana. Dia menepuk leher burung itu yang segera meloncat dan membentangkan sayapnya, terbang cepat ke atas menuju ke utara, yaitu arah yang ditunjuk oleh nona cilik itu. Cheng Cheng yang berlari cepat bersama topeng setan mengharap agar muridnya itu tidak benar-benar mengejarnya. Heran sekali, engkau mempunyai murid seperti dia, putri ketua Pulau Neraka pula. Akan tetapi memang tidak bisa dielakkan lagi karena seperti telah kau ceritakan dahulu, dia telah menolong membebaskanmu, Cheng Cheng. Kulihat dia seorang bocah yang cerdik dan luar biasa sekali. Memang, akan tetapi sekarang aku tidak bisa mengajak dia, tentu hanya akan menimbulkan kelembatan dan kerepotan saja. Mudah-mudahan dia tidak benar-benar mempunyai burung dan dapat menyusul seperti yang dibualkan. Hening sejenak, kemudian tiba-tiba topeng setan tertawa. Kau terlalu memandang rendah muridmu itu. Lihat. Dia menuding ke atas. Cheng Cheng mengangkat mukanya memandang dan benar saja, di atas mereka kelihatan seekor burung Raja Wali hitam besar sedang terbang lewat dengan cepat sekali. Subo! Hi! Willy bersorak dan melambaikan tangannya. Burung itu terbang berputar-putar dan terus mengikuti ke arah perginya topeng setan dan Cheng Cheng. Luar biasa putri Hek Tiao Lomo itu! Cheng Cheng berkata. Mudah-mudahan saja dia tidak akan membuat keributan. Namun ternyata Willy tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan keributan dalam perjalanan itu. Kalau malam tiba dan melihat Subonya dan topeng setan beristirahat, dia pun menyuruh burungnya turun agak jauh dari situ, lalu membebaskan burungnya dan dia sendiri lalu menghampiri Subonya, membantu Subonya membuat api unggun, mencari binatang hutan untuk dipanggang dan dimakan bersama. Keesokan harinya, setelah Subonya dan topeng setan berangkat, dia memanggil Hek Tiao-nya dan kembali naik ke atas punggung burung yang segera menerbangkannya mengikuti gurunya. Akhirnya, pada suatu siang, tibalah Cheng Cheng dan topeng setan di depan sebuah istana setelah melalui perjalanan melintasi gurun pasir selama setengah hari lamanya. Sungguh aneh sekali, di tengah gurun seperti ini, di tengah lautan pasir, terdapat sebuah bangunan besar yang begitu megah, kelihatan sunyi sekali dan karenanya kelihatan angker dan keramat. Hati-hati, Paman, Cheng Cheng berbisik sambil melambaikan tangan ke atas. Willy menyuruh burungnya menukik turun, kemudian setelah dekat Cheng Cheng berkata kepada muridnya sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Kau pergi agak jauh, jangan ikut turun di sini. Tunggu sampai kami keluar. Baik, Subo.
Willy menjawab dengan suara agak mengkal karena dari atas, istana itu kelihatan aneh dan indah, dan sebetulnya dia ingin sekali turun masuk. Akan tetapi karena dilarang subonya, maka dia lalu menyuruh burungnya terbang tinggi di atas dan berputaran di sekeliling istana itu. "Mari kita masuk, Paman," Cheng Cheng berkata kepada topeng setan setelah melihat burung dan muridnya itu melayang tinggi dan jauh. Topeng setan mengangguk dan mengikuti gadis itu yang melangkah masuk dengan hati-hati sekali. Istana itu kuno sekali, akan tetapi buatannya kokoh kuat dan amat indah. Terbuat dari batu-batu berwarna sehingga kelihatan aneh dan mencolok di tengah gurun pasir yang tandus. Akan tetapi anehnya pula, di belakang dan samping kiri istana itu terdapat tanaman-tanaman berupa pohon-pohon dan bunga-bunga, cukup segar dan indah. Mereka berdua memasuki ganggang dan lorong-lorong di dalam istana itu. Berliku-liku jalannya lorong-lorong itu, diapit-apit tembok tinggi yang penuh ukir-ukiran, berupa lukisan-lukisan dan huruf-huruf yang tidak dimengerti artinya oleh Cheng Cheng. Istana ini ternyata luar biasa luasnya, akan tetapi sungguh mengherankan hati Cheng Cheng mengapa dia tidak bertemu dengan seorang pun di dalamnya. Padahal istana itu mempunyai banyak sekali kamar-kamar, ruangan-ruangan dan halaman-halaman di mana terdapat tanaman-tanaman aneh, pohon-pohon yang tua sekali akan tetapi kit, tingginya hanya 2-3 kaki, diatur seperti sebuah taman yang indah dan di tengahnya terdapat kolam ikan emas dengan air memancar dari tengah-tengahnya. Dan melihat betapa bersihnya tempat itu, terawat baik, mustahil kalau tidak ada penghuninya. "Heran sekali, mengapa kosong, Paman? Apakah penghuninya sedang pergi?" Cheng Cheng berbisik. Mungkin begitu," jawab topeng setan, suaranya juga lirih setengah berbisik. Cheng Cheng bergidik. Topeng setan biasanya begitu tabah menghadapi apapun, akan tetapi sekarang mendengar suaranya seperti seorang yang merasa ngeri dan jerih. Apalagi dia. Dia sudah merasa serem dan longak-longok memandang ke sana-sini. Sweg. Sweg. Cheng Cheng terperanjat sampai terloncat ketika kesunyian melengang itu tiba-tiba dipecahkan suara yang amat nyaring ini, suara orang menyapu lantai dengan sapu lidi. Suara itu terdengar dari halaman yang baru saja mereka lewati, halaman di depan gedung perpustakaan, seperti yang tertulis di depan pintunya tadi. Mendengar suara ini, giranglah hati Cheng Cheng. Tentu itu seorang perawat atau pelayan rumah besar ini dan dapat ditanyai tentang Kok Cu si pemuda laknat. Maka otomatis kakinya bergerak, berlari cepat menuju ke halaman depan gedung perpustakaan itu. Akan tetapi begitu dia tiba di tempat itu, suara sapuan itu berhenti dan di situ kosong tidak nampak seorang pun manusia. Hanya dia melihat onggokan daun dan debu di sudut, bekas sapuan, padahal tadi ketika dia lewat di sini, daun-daun itu masih berserakan. Cheng Cheng berdiri termangu-mangu dan memandang ke kanan kiri. Tampak jelas bekas goresan sapu lidi di halaman yang cukup luas itu. Sungguh aneh bukan main. Halaman seluas itu, bagaimana mungkin disapu dalam waktu secepat itu? Dia baru saja mendengar suara menyapu dan terus lari menghampiri. Akan tetapi tempat itu telah selesai disapu orang dan si penyapu ajaib itu telah lenyap. Bulu tengkuknya meremang. Hanya iblis saja yang mampu bekerja secepat ini, atau kalau manusia, tentu memiliki kepandaian yang tak dapat diukur tingginya. Keadaan yang sunyi itu, peristiwa yang amat aneh itu, menambah keseraman tempat yang demikian luas dan kosong. Cheng Cheng terlongong dan memandang ke arah bekas tempat yang disapu. Coret-coretan bekas sapuan itu aneh, tidak seperti biasa, melainkan malang melintang akan tetapi sangat teratur, setiap goresan bekas sapu lidi demikian panjang dan rata, lalu ujung-ujung goresan itu makin menipis dan lenyap akan tetapi semua tempat bersih seolah-olah semua kotoran itu terdorong oleh tenaga mujizat, bukan oleh lidi-lidi yang dijadikan satu menjadi sebatang sapu. Melihat jarak goresan-goresan itu, awal dan akhir gerakannya, Cheng Cheng terkejut karena gerakan-gerakan itu bukanlah gerakan orang menyapu biasa sambil membongkok sedikit, melainkan gerakan orang bermain silat yang aneh. Agaknya orang atau setan yang menyapu halaman ini tadi menyapu sambil bersilat. Dan semua serangan ditujukan ke sudut halaman sehingga semua kotoran berkumpul dan menumpuk secara tepat di tempat itu. Bukan main. Sweg. Sweg. Cheng Cheng terloncat kaget dan kini lebih cepat dari tadi, dia meloncat dan berlarian ke arah suara orang menyapu di bagian depan, di halaman depan ruangan Samadhi. Akan tetapi setibanya di tempat itu, dia hanya melihat berkelebatnya bayangan orang yang cepat sekali meninggalkan lapangan yang sudah disapu itu.
Dia hendak mengejar, akan tetapi kembali sudah terdengar suara orang menyapu, kini di sebelah kiri. Dia lari mengejar ke tempat itu, hanya untuk mendapatkan halaman lain yang sudah bersih dan hanya tinggal ada bekas-bekasnya saja seperti tadi. Sampai 5-6 kali dia dipermainkan suara orang menyapu ini sehingga dia merasa mendongkol bukan main. Agaknya orang itu bukannya menyapu, melainkan sengaja mempermainkan aku, demikian bisik hatinya yang panas. Dan dibandingkan dengan orang itu, kepandaiannya sendiri agaknya tidak ada artinya. Akan tetapi dia tidak takut. Kalau dia bertemu dengan pemuda laknat musuh besarnya itu di sini, dia sudah siap untuk menghadapinya dan menyerangnya mati-matian. Dia kini telah memiliki tenaga mujizat, khasiat anak naga itu. Di dalam perjalanan, dia sudah memperoleh petunjuk-petunjuk dari topeng setan sehingga kini sedikit demi sedikit Cheng Cheng sudah mampu memanfaatkan tenaga mujizatnya itu, sungguh pun belum seluruhnya dan belum sempurna. Menurut keterangan topeng setan, kalau dia sudah mampu menguasai seluruh tenaga mujizat itu, maka di dunia ini jarang ada yang akan mampu menandingi kekuatan sinkangnya. Paman, dan Cheng Cheng terkejut sekali, baru teringat sekarang bahwa sejak tadi dia meninggalkan topeng setan dan sejak tadi kawannya itu tidak ada lagi di belakangnya. Ah, di mana dia? Cheng Cheng memandang ke kanan kiri. Dia sampai lupa kepada topeng setan karena dia digoda oleh tukang sapu yang dikejarnya ke sana kemari. Dia lalu mencari kemana-mana, akan tetapi istana itu luas bukan main, banyak sekali lorongnya sehingga dia sudah lupa lagi di mana tempat dia meninggalkan kawannya itu tadi. Dia seolah-olah telah dipancing untuk meninggalkan topeng setan. Celaka, pikirnya, tentu pihak musuh sengaja menggunakan siasat memecah belah mereka berdua sehingga tidak dapat saling menjaga dan saling menolong. Paman! Dia mulai berteriak memanggil sambil berlari ke sana-sini, hatinya penuh ketegangan. Dia memasuki setiap lorong, membuka setiap kamar yang amat banyak jumlahnya. Akan tetapi semua kamar kosong. Kosong dan sunyi melengang. Dia merasa panik dan serem, bulu tengkuknya meremang. Hari sudah mulai gelap agaknya, ataukah karena istana itu amat tinggi maka matahari yang sudah mulai condong ke barat itu terhalang sinarnya. Dia sendirian saja di istana yang angker ini, dan menghadapi tembok-tembok yang kokoh kuat dan tinggi itu, dia merasa dirinya amat kecil. Dia terus lari mencari-cari dan kini hatinya penuh rasa takut dan juga kagum. Kiranya di sebelah dalam istana ini luasnya bukan main, seperti sebuah kota saja. Ada tamannya, ada anak sungai dengan jembatan yang artistik, bangunan-bangunan kecil yang aneh bentuknya namun indah. Cheng Cheng mulai terengah-engah. Lalu dia mengambil keputusan untuk keluar saja dari istana yang menyeramkan ini. Di luar sana setidaknya ada muridnya, Willy dan burung Raja Wali Hitam itu. Dan di luar dia akan menanti topeng setan, atau mungkin sekali topeng setan sudah keluar lebih dulu karena melihat istana itu kosong dan menanti dia di luar. Mulailah Cheng Cheng berlarian mencari jalan keluar. Akan tetapi celaka. Lorong manapun yang diambilnya, tidak membawanya keluar. Jalan-jalan di situ amat aneh, berputar-putar dan dia tidak dapat keluar, bahkan memasuki bagian-bagian yang tadi belum pernah dilalui. Dia tersesat di dalam istana luas kosong itu. Paman topeng setan! Dia berteriak-teriak karena hari makin gelap, suasananya makin menyeramkan. Akan tetapi, teriakannya itu kini bergema dan yang terdengar kembali hanya gema suara terakhir. Setaan, sehingga makin meremang bulu tengkuknya. Tengkuknya terasa dingin, seolah-olah setiap saat tengkuknya akan diraba dan dicekik tangan setan yang dingin. Cheng Cheng makin panik dan baru sekali ini dia merasa takut karena jalan pikirannya yang mencipta yang bukan-bukan. Cheng Cheng adalah seorang gadis yang dalam beberapa tahun telah digembleng oleh pengalaman-pengalaman aneh mengerikan, bahkan beberapa kali dia menghadapi bahaya maut. Namun baru satu kali ini dia merasakan ketakutan yang lain lagi sifatnya, rasa takut yang timbul karena menghadapi hal yang membingungkan dan tidak dimengertinya. Lebih baik dia menghadapi 100 orang lawan yang mengeroyoknya dan dapat dilihatnya. Sekarang ini, dia tidak dapat keluar, seorang diri dan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Padahal malam agaknya mulai tiba dan cuaca menjadi makin gelap. Cheng Cheng hampir saja menangis. Cuaca menjadi demikian gelapnya sehingga dia tidak berani lagi berlari-larian, hanya berjalan dengan mata terbelalak seperti mata seekor kelinci yang terkurung oleh jebakan. Tiba-tiba dia menahan napas.
Tampak olehnya bayangan orang di seberang jembatan di depan sana, bayangan hitam yang memegang sebatang lilin bernyala. Cahaya lilin itu terlalu kecil sehingga dia tidak dapat melihat wajah pemegangnya. Rasa ngeri dan takutnya lenyap. Pasti bukan setan yang memegang lilin bernyala itu. Bayangan itu menggunakan api lilin, menyalakan lampu-lampu minyak yang berdiri di setiap sudut. Gerakannya ketika membuka penutup lampu, menyulut dan menutupnya kembali amat cepatnya dan api lilin itu bergerak-gerak. Cheng Cheng cepat menggerakkan kakinya mengejar. Akan tetapi orang itu makin cepat pula gerakannya, meloncat ke sana-sini, sulut sana-sini, lari ke depan, sulut lagi sana-sini, terus dikejar oleh Cheng Cheng dan akhirnya, setelah menyalakan lampu terakhir, orang itu meniup padam lilinnya dan lenyap. Cheng Cheng terpaksa berhenti, memandang ke sana kemari. Sunyi melengang dan cahaya lampu-lampu minyak di sekitar tempat itu yang telah disulut oleh orang aneh tadi menciptakan suasana yang makin menyeramkan. Akan tetapi sedikitnya ancaman kegelapan sudah tidak ada lagi dan Cheng Cheng berbesar hati. Andai kata muncul apapun musuh atau siluman, dia masih dapat menjaga diri di bawah sinar-sinar lampu yang muram akan tetapi cukup terang itu. Selagi dia termangu-mangu, tidak tahu betul apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba terdengar suara gaduh di sebelah kanan, suara orang bertempur. Cheng Cheng cepat berlari ke arah suara itu, dan akhirnya dia tiba di bawah sebuah bangunan tingkat 2. Dia melihat ke atas dan ternyata ada 2 orang bertempur saling serang dengan serunya di atas genteng bangunan tingkat 2 itu. Yang seorang adalah kakek-kakek yang bertongkat, melawan seorang laki-laki bermantel lebar yang menutupi hampir sekujur badannya yang tinggi besar. Agaknya laki-laki tinggi besar itu maklum akan kedatangan Cheng Cheng. Dia menoleh dan hampir saja Cheng Cheng menjerit. Itulah dia. Laki-laki berjubah lebar itu. Si pemuda laknat, tak salah lagi. Keparat. Mulutnya mendesis dan Cheng Cheng hendak meloncat ke atas. Akan tetapi pemuda itu yang menoleh dan melihat Cheng Cheng, nampak terkejut lalu meloncat jauh ke depan melarikan diri, dikejar oleh musuhnya, kakek bertongkat. Melihat ini, Cheng Cheng terus melayang ke atas genteng dan mengejar pula ke arah kedua orang itu tadi berkejaran. Akan tetapi, gerakan mereka cepat bukan main dan di atas genteng-genteng istana, cuaca tidaklah seterang di bagian bawah yang sudah diterangi banyak lampu. Cheng Cheng terpaksa berhenti ketika dia kehilangan 2 bayangan yang dikejarnya itu. Dia mengerahkan seluruh ketajaman telinga untuk mendengarkan. Benar, di kejauhan dia mendengar lagi suara orang bertempur. Cepat dia meloncat dan dari atas dia melihat ada 1 orang dikeroyok 3 orang. Yang dikeroyok adalah seorang yang berjubah lebar tadi, si pemuda laknat, musuh besarnya. Karena Cheng Cheng tidak mempedulikan lain-lainnya, hanya mencurahkan seluruh perhatian terhadap si pemuda laknat, maka dia tidak peduli siapa yang mengeroyok itu dan dia langsung meloncat dari atas dengan maksud menyerang musuh besarnya sambil memaki. Hendak lari kemana kau? Orang berselubung mantel atau jubah lebar itu menengok dan sekali ini Cheng Cheng dapat mengenal betul wajah yang gagah perkasa itu, wajah yang dahulu di dalam guha kelihatan kemerahan dan beringas, akan tetapi sekarang kelihatan terkejut. Orang itu mengeluarkan suara aneh di lehernya lalu meloncat dan melarikan diri lagi, dikejar oleh 3 orang musuhnya yang juga amat lihai dan memiliki gerakan-gerakan cepat bukan main sehingga kembali Cheng Cheng tertinggal jauh ketika mencoba mengejarnya dan sebentar saja sudah kehilangan bayangan mereka. Cheng Cheng makin mendongkol. Terpaksa dia berdiri diam di sebuah taman, sambil mendengarkan lagi. Jantungnya berdebar tegang. Sekarang dia tidak akan keliru lagi. Tentu dialah orangnya. Selain wajahnya yang tak mungkin dia lupakan selama hidupnya itu, juga buktinya begitu melihat dia muncul, orang bermantel lebar itu melarikan diri. Padahal melihat kelihayannya menghadapi lawan-lawannya, tidak mungkin laki-laki itu takut kepadanya. Tentu dia lari karena dia pun ingat kepadaku, pikir Cheng Cheng. Jantungnya berdebar aneh. Ingat padaku? Dia masih ingat padaku? Ingat secara bagaimana? Kalau dia sendiri tentu saja selama hidupnya akan teringat kepada pemuda itu, ingat dengan hati penuh kebencian. Akan tetapi bagaimana perasaan pemuda itu begitu melihat dan mengenalnya? Ingin sekali dia mengetahui perasaan pemuda itu. Kembali terdengar suara orang bertempur. Cheng Cheng menahan kakinya yang sudah hendak berlari lagi. Tidak, dia harus cerdik sekarang. Dia tidak boleh lari tergesa-gesa, karena hal ini akan membuat kehadirannya ketahuan dan si laknat itu tentu akan lari lagi.
Maka kini Cheng Cheng menghampiri tempat arah datangnya suara pertempuran dengan jalan kaki, berindap-indap dan hati-hati agar jangan sampai diketahui oleh mereka yang sedang bertanding, terutama tentu saja oleh pemuda musuhnya itu. Akan tetapi setelah tiba di tempat itu dan melihat mereka tidak melarikan diri, hatinya kecewa karena yang bertanding sekali ini bukanlah si pemuda laknat yang memakai mantel lebar tadi, melainkan seorang kakek yang memegang sebatang sapu lidi bergagang panjang, dikeroyok oleh dua orang kakek yang bersenjata kebutan dan yang seorang bersenjata tasbih. Dua orang kakek pengeroyok itu lihai sekali, akan tetapi kakek pembawa sapu lidi itu tidak kalah lihainya. Terutama sekali ginkangnya, amat luar biasa sekali gerakannya, cepat seperti beterbangan sehingga pandang mata Cheng Cheng menjadi kabur melihat kakek itu berkelebatan dan sapu lidi di tangannya digerakkan menjadi gulungan sinar yang amat lebar mengelilingi dan menyelimuti dirinya. Biarpun dua orang pengeroyoknya itu pun amat lihai sehingga gerakan senjata mereka mendatangkan angin yang bersiutan, akan tetapi kakek tukang sapu ini mampu melindungi dirinya, bahkan masih sempat pula menyumpah-nyumpah dengan suaranya yang agak parau. Kurang ajar sekali. Kalian ini setan-setan dari mana malam-malam begini berani mengacau di rumah orang? Heh, pelayan rendah. Kedudukanmu hanya tukang sapu, jangan banyak bicara kau. Hayo antarkan kami ke gedung pusaka milik si bongkok kepada kami, teriak lawannya yang bersenjata kebutan. Kiranya kalian ini maling-maling tak tahu malu? Benar-benar gagah perkasa, berani datang merampok selagi tuanku pergi. Kalau beliau berada di sini tak mungkin kalian berani datang. Dasar pengecut. Pelayan hina bermulut lancang, bentak lawan yang memegang tasbih dan mereka sudah bertanding lagi makin seru. Cheng Cheng yang sedang menonton pertempuran hebat itu dengan hati kecewa karena dia tidak melihat si pemuda laknat yang dikejarnya, tiba-tiba mendengar ada suara pertempuran yang lebih ramai di balik tembok kiri. Cepat dia lalu menyelinap dan menghampiri. Ketika dia sudah tiba di balik tembok itu, dia melihat si pemuda laknat yang memakai jubah mantel lebar itu dikeroyok oleh 5 orang yang lihai. Agaknya si pemuda itu hanya menggunakan ujung mantelnya yang lebar untuk menghadapi pengeroyokan 5 orang lawannya yang bersenjata pedang. Akan tetapi kedatangan Cheng Cheng yang sudah menyelinap hati-hati itu agaknya diketahuinya pula dan dia sudah meloncat lagi, menghilang ke dalam sebuah lorong yang agak gelap. 5 orang lawannya agaknya telah mengenal kelihayan pemuda itu maka melihat pemuda itu memasuki lorong gelap, mereka tidak berani mengejar, takut terjebak melainkan mengambil jalan atas dengan berloncatan ke atas genteng. Akan tetapi Cheng Cheng tidak mempedulikan apa-apa lagi dan dia sudah mengejar secepatnya ke dalam lorong gelap itu. Sekali ini dia tidak akan melepaskan musuh besarnya itu, tekadnya sambil mempercepat larinya. Akan tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget dan terguling di dalam lorong gelap karena ada sesuatu yang membelit kedua kakinya. Cepat dia merenggut benda itu dan ternyata benda itu adalah sehelai jubah lebar seperti yang dipakai oleh pemuda musuhnya tadi. Tentu saja tergulingnya ini memperlambat pengejarannya dan ketika ia meloncat bangun kembali, bayangan pemuda itu telah lenyap. Cheng Cheng mendongkol dan sambil melempar mantel itu dia menyumpah-nyumpah dan melanjutkan pengejarannya sampai keluar dari lorong gelap. Setibanya di luar lorong itu, di dalam halaman yang luas dan cukup terang, Cheng Cheng termangu-mangu, tidak tahu harus mengejar kemana karena sudah tidak nampak lagi bayangan orang yang dicarinya sedangkan di situ terdapat banyak sekali jalan simpangan. Selagi dia kebingungan, kembali terdengar suara orang bertanding di sebelah kiri. Cepat dia menuju ke tempat itu, berindap-indap dan setelah melewati jembatan kecil, dia melihat seorang kakek yang bersenjata cambuk sedang berhadapan dengan topeng setan. Cheng Cheng memandang heran. Agaknya istana yang sunyi itu hanya dihuni oleh tukang sapu yang lihai dan murid si Dewa Bongkok, yaitu si pemuda laknat yang memakai mantel lebar, dan malam ini istana didatangi oleh banyak sekali orang lihai yang maksudnya tentu akan merampok pusaka-pusaka istana gurun pasir ini. Dan topeng setan agaknya membantu pihak tuan rumah menghadapi rombongan perampok. Dia sendiri menjadi bingung. Pemuda laknat musuh besarnya tinggal di istana ini, dan dia harus memusuhinya. Akan tetapi, perampok-perampok ini, tidak mungkin dia harus bekerja sama dengan para perampok. Jelas bahwa topeng setan sendiri menentang para perampok dan dia tidak dapat menyalahkan topeng setan karena memang sudah sepatutnya bagi seorang gagah untuk mencegah perbuatan jahat seperti perampokan. Akan tetapi dia, tak mungkin dia mau membantu musuh besarnya.
Kakek itu amat lihai menggerakkan cambuknya, namun dia bukanlah lawan berat bagi topeng setan sehingga ketika ujung cambuknya kena dicengkeram, ujung cambuk itu patah. Pemiliknya mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang melarikan diri. Topeng setan bergerak mengejarnya. "Paman!" Cheng Cheng berteriak. Topeng setan berhenti, membalikkan tubuhnya dan berkata, "Cheng Cheng, istana ini kemasukan maling-maling, aku harus membantu. Kau berdiamlah dulu di sini, aku hendak mengejar mereka." Setelah berkata demikian, topeng setan meloncat ke atas genteng dan lenyap, agaknya hendak membantu si tukang sapu. Cheng Cheng termenung, bingung. Lalu dia cemberut. Mengapa topeng setan lebih mementingkan urusan istana ini, urusan tempat tinggal musuh besarnya? Mengapa topeng setan tidak cepat-cepat membantunya menangkap si pemuda laknat? Dengan hati panas dia lalu mengejar pula. Terdengar pertempuran hebat di lapangan yang luas, yang terletak di belakang istana. Cheng Cheng lari menghampiri dengan penuh harapan. Kalau dia bertemu dengan musuhnya di situ, tidak peduli topeng setan membelanya menghadapi para perampok, dia tetap akan menyerang di pemuda laknat. Dengan hati panas Cheng Cheng sudah mencabut pedangnya dan dengan pedang di tangan dia menghampiri tempat pertempuran itu. Akan tetapi kembali hatinya kecewa sekali. Ada 11 orang yang lihai-lihai mengeroyok 2 orang, yaitu kakek tukang sapu dan topeng setan, sedangkan pemuda laknat itu tidak kelihatan di situ. Masih ada 4 orang musuh yang berdiri di luar tempat pertempuran dan terdengar seorang di antara mereka berkata nyaring. "Mereka berdua telah dikurung, mari kita mencari sendiri gudang pusaka." 4 orang anggota gerombolan maling itu lalu meloncat, dengan gerakan luar biasa ringannya tubuh mereka melayang ke atas genteng. Terdengar kakek tukang sapu tertawa. "Hahaha, kalian berempat hanya mengantar nyawa." Cheng Cheng tidak mengerti mengapa kakek tukang sapu itu mentertawakan 4 orang itu, tentu saja dia tidak mengira bahwa tukang sapu itu merasa yakin bahwa murid majikannya yang tadi menghadapi para penyerbu dan yang sekarang tidak nampak, tentu telah berlaku cerdik dan menjaga keselamatan gudang perpustakaan sehingga 4 orang itu tentu akan tewas di tangan murid majikannya. Kakek tukang sapu itu memang gagah berani. Biarpun dia yang telah dibantu oleh topeng setan itu berada dalam keadaan terdesak menghadapi keroyokan 11 orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, namun dia masih mampu mentertawakan para lawannya, sedikit pun tidak mengenal takut. Tiba-tiba terdengar lengking aneh di atas, diikuti suara tertawa merdu nyaring, suara ketawa seorang gadis cilik yang menunggang seekor Raja Wali Hitam. Kiranya Raja Wali Hitam dari Pulau Neraka itu yang tadi mengeluarkan suara melengking dan kini atas dorongan dan bujukan Willy, gadis itu, si Raja Wali Hitam raksasa menyambar ke arah 4 orang anggota penyerbu yang tadi berlompatan di atas genteng. 4 orang itu kaget bukan main, cepat mereka menggerakkan pedang menyerang ke atas. Akan tetapi sepasang cakar Raja Wali Hitam itu besar dan kuat sekali, melebihi baja kerasnya, sehingga 2 orang berteriak kaget. Pedang mereka terlepas dan tangan mereka berdarah kena dihantam cakar. Orang ketiga terpelanting kena disambar sayap dan orang keempat berteriak-teriak menutupi mata kanannya yang disambar ujung sepatu Willy yang tertawa-tawa. 4 orang itu cepat berloncatan turun lagi dan Willy sambil tertawa menerbangkan Raja Walinya ke atas, berputaran sambil menonton pertempuran hebat yang masih terjadi di halaman luas itu. Pada saat itu, terdengar suara lengking nyaring berkali-kali dan Raja Wali yang ditunggangi Willy itu menggerakkan sayapnya dan terbang tinggi sekali seperti terkejut atau ketakutan. Cheng Cheng mengkhawatirkan keselamatan muridnya dan berseru, "Willy, hati-hati kau." Akan tetapi tiba-tiba nampak di angkasa 2 bayangan besar hitam, lalu terdengar kelepaknya sayap-sayap burung raksasa. Kiranya 2 bayangan hitam besar setelah kini tiba dekat. Adalah 2 ekor Raja Wali Putih yang besar-besar dan di atas Raja Wali Putih yang betina duduk seorang kakek yang berkaki 1 dan berambut putih panjang riap-riapan. Orang-orang yang tamak di mana-mana menimbulkan kekacauan saja." Terdengar kakek berkaki buntung sebelah itu berkata dan tiba-tiba tubuhnya melayang turun dari atas punggung Raja Wali itu. "Pendekar siluman." Beberapa orang di antara para penyerbu itu berseru kaget dan kini mereka semua menjadi panik karena melihat betapa pendekar tua berkaki buntung sebelah itu ketika tiba di bawah telah terpecah-pecah menjadi 10 orang kembar yang menggerakkan tongkat secara hebat. Tubuh 10 orang pendekar super sakti itu mencelat ke sana-sini dengan kecepatan seperti kilat karena dia menggunakan ilmunya yang mujizat, yaitu Soan Hong Lui Kun. Melihat ini, peninglah kepala semua orang itu dan pandang mata mereka menjadi kabur.
Lari, teriak seorang berpakaian tosu yang memegang kebutan dan tanpa diperintah 2 kali, 15 orang itu segera meninggalkan tempat itu dengan kacau balau dan ketakutan. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi. Sejenak kakek tukang sapu itu berdiri terbelalak memandang kepada pendekar super sakti Sumahan yang berdiri dengan tenang di depannya, kini sudah menjadi satu, tidak lagi terpecah menjadi 10 orang. Kemudian kakek itu membungkuk dengan penuh hormat kepada Sumahan dan berkata, "Kiranya Tayap yang berjuluk pendekar super sakti, Tocu, majikan pulau, dari Pulau Es. Hamba mewakili majikan hamba dan Kongcu mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Tayap mengusir para penjahat. Juga kepada Jiwi berdua saya mengaturkan terima kasih," katanya lebih lanjut dan menjura ke arah Ceng Ceng dan Topeng Setan. Pendekar super sakti mengangguk. "Pelayan yang baik dan setia," katanya. "Di manakah adanya tuanmu?" "Aku datang karena melihat jejak putraku, Sumakian Li, menuju ke tempat ini." "Apakah dia bersama dengan majikanmu?" Tukang kebun itu kembali menjura. "Belum lama ini majikan hamba datang bersama Suma Kongcu, kemudian majikan hamba mengajak Suma Kongcu ke selatan setelah tiba undangan dan tantangan dari 3 orang datuk lainnya yang mengadakan pertemuan di Insan, pegunungan sebelah selatan. Kemudian datang Kongcu, tuan muda, murid majikan hamba dan kami berdua diserang oleh gerombolan penjahat tadi. Untung ada Samwi, Anda bertiga, yang membantu kami." Tiba-tiba Ceng Ceng meloncat ke depan dan menodongkan pedangnya kepada kakek si tukang sapu yang menjadi terkejut sekali. "Hayo katakan, siapa Kongcumu itu? Bukankah dia yang bernama Kokcu?" "Benar, Nona, kenapa? Di mana dia? Lekas suruh dia keluar." Hamba kira dia menjaga di gedung pusaka, sudah pasti begitu karena dia amat cerdik, tahu bahwa para penjahat tadi hendak menyerbu gedung pusaka. Nona muda, segala urusan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa kekerasan." Tiba-tiba pendekar super sakti berkata dan suaranya yang halus itu membuat Ceng Ceng meremang bulu tengkuknya. "Maaf, Lo Cianpue," katanya dan dia menyimpan pedangnya. "Biar saya yang mencarinya bersama orang tua ini," kata Topeng Setan. Tukang sapu mengangguk dan sekali berkelebat lenyaplah keduanya itu dari halaman. Setelah mereka pergi, pendekar super sakti memandang Ceng Ceng penuh perhatian dan bertanya, "Nona, semenjak pertemuan kita di warung itu, tak kusangka akan bertemu lagi dengan kau di sini. Sahabatmu yang bertopeng itu hebat sekali. Siapakah dia?" "Dia adalah sahabat dan pelindungku, Lo Cianpue. Dia adalah paman Topeng Setan." "Paman? Kukira dia belum setua itu. Tadinya kami kira dia itu suamimu. Kepandaiannya hebat. Akan tetapi mengapa kalian sampai di istana gurun pasir ini? Tidak sembarang manusia dapat sampai di tempat berbahaya ini." Saya mencari seorang musuh besar saya," kata Ceng Ceng gagap. Jantungnya berdebar dan dia merasa jerih sekali berhadapan dengan pendekar yang hebat ini, yang juga masih terhitung kakek tirinya. Segala sesuatunya dari pendekar ini demikian berwibawa dan amat kuat pengaruhnya sehingga dia merasa tidak enak, takut dan sungkan. Jadi itukah yang kau katakan urusan pribadi dahulu itu?" "Kasihan, semudah ini sudah dicengkeram oleh dendam yang begitu hebat," ucapan ini dikeluarkan oleh pendekar itu dengan lirih seperti bicara kepada dirinya sendiri. "Dan bocah perempuan yang naik Raja Wali Hitam itu, siapa dia? Engkau tadi berseru kepadanya." Dia itu Kem Hwee Lee, putri dari Hetya Ulomo." Ketua Pulau Neraka?" Sumahan kelihatan tercengang juga. "Benar, Lo Cianwei, dan dia menjadi murid saya." Jawaban ini tentu saja membuat Sumahan atau pendekar super sakti yang tidak tahu akan duduknya perkara menjadi terheran-heran. Akan tetapi pada saat itu, Topeng Setan dan kakek tukang sapu sudah muncul lagi sehingga percakapan mereka terhenti. "Dia tidak ada lagi di sini, dan di kamarnya aku menemukan suratnya ini," kata Topeng Setan kepada Ceng Ceng, sedangkan kakek tukang sapu tadi hanya mengangguk membenarkan. "Benar, Nona. Surat itu ditujukan kepada saya," katanya. Ceng Ceng menerima surat itu dan membaca huruf-huruf yang agaknya ditulis dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa penulisnya hendak pergi menyusul gurunya ke selatan, ke Insan untuk membantu gurunya menghadapi para datuk lainnya. "Kalau begitu, kita susul ke Insan!" Ceng Ceng berteriak, penuh kekecewaan dan kemarahan.
Akan tetapi insan bukan tempat yang dekat dari sini. Topeng setan berkata. Tidak peduli, aku harus menyusulnya. Cheng Cheng berkata penasaran. Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Subo, celaka, 2 ekor Pektiau, Raja Wali Putih, itu mengejar-ngejar burungku. Aku terpaksa mendarat. Dari atas menyambar turun burung Raja Wali Hitam dan Huili cepat meloncat turun, merangkul leher burungnya dan berkata. Tenanglah, Hektiau, semua ini sahabat, kau tidak boleh nakal. Dengan susah payah Huili menenangkan burungnya yang kelihatan marah dan gelisah melihat orang-orang asing itu. Tiba-tiba Huili menahan jeritnya ketika menoleh dan melihat Sumahan. Dia menudingkan telunjuknya kepada pendekar itu dan berkata gagap. Celaka, aku pernah mendengar kau pendekar super sakti. Sumahan tersenyum dan mengangguk. Anak baik, kau putri ketua Pulau Neraka? Sungguh bahagia sekali ayahmu memiliki seorang putri seperti engkau. Huili memainkan matanya yang jeli. Kau tidak benci padaku, tidak membunuh aku? Sumahan tersenyum dan menggeleng kepalanya. Tapi Raja Wali Putih menyerang Raja Waliku. Mereka itu tentu Raja Wali dari Pulau Neraka dahulu, yang sekarang sudah menjadi besar dan lebih tangkas daripada Hektiau ini. Sumahan bersuit panjang dan 2 ekor Raja Wali Putih itu menyambar turun, akan tetapi mereka itu mendekam di belakang Sumahan tanpa berani bergerak, sedangkan Raja Wali Hitam dirangkul Huili karena kelihatan gelisah dan gemetaran. Memang ini 2 ekor Pektiau dari Pulau Neraka yang dahulu menerbangkan kedua orang putraku dari Pulau Neraka. Kemudian dia menoleh kepada Cheng Cheng dan Topeng Setan. Agaknya kita semua mempunyai niat yang sama yaitu ke Insan. Aku pun hendak menyusul Qian Li yang pergi bersama Dewa Bongkok ke Insan, kalau kalian hendak ke sana, mari pergunakan Pektiauku yang seekor lagi. Nona dapat boncengan dengan muridmu ini di punggung Hektiau dan saudara Topeng Setan ini boleh memakai Pektiau jantan ini. Tentu saja Cheng Cheng dan Topeng Setan menerima penawaran itu dengan gembira. Cheng Cheng lalu meloncat ke atas punggung Hektiau bersama Huili, sedangkan Topeng Setan meloncat ke punggung Pektiau jantan setelah Sumahan naik ke punggung Pektiau betina. Sumahan menerbangkan Pektiau betina itu di depan dan burung yang ditunggangi Topeng Setan segera mengejarnya. Huili yang gembira sekali memboncengkan gurunya lalu memerintahkan Raja Wali Hitamnya untuk mengikuti sepasang Raja Wali Putih itu. Memang hebat sekali pendekar super sakti. Menunggang burung Raja Wali saja sudah merupakan hal yang amat mendebarkan hati penuh ketegangan, apalagi di waktu malam. Huili sudah biasa sejak kecil menunggang burungnya, seperti menunggang kuda saja. Akan tetapi Cheng Cheng merasa ngeri, bahkan Topeng Setan sendiri mau tidak mau kadang-kadang menahan napas saking tegangnya. Namun pendekar super sakti dengan enak saja melanjutkan penerbangan itu dan baru pada keesokan harinya menyuruh Raja Walinya menukik turun ke atas sebuah bukit yang sunyi. Mereka memberi kesempatan kepada 3 ekor burung Raja Wali untuk beristirahat, dan juga mereka mencari tempat teduh untuk mengaso dan mengisi perut dengan roti kering yang dibawa sebagai bekal oleh Topeng Setan dan Cheng Cheng. Saat beristirahat, setelah makan, dipergunakan oleh pendekar super sakti untuk bersamadi. Melihat ini, Topeng Setan, Cheng Cheng, dan Huili tidak berani mengganggu, bahkan Topeng Setan mengajak mereka agak menjauhi di mana Topeng Setan memberi petunjuk kepada Cheng Cheng untuk menyempurnakan penguasaan tenaga sinkangnya, sedangkan Cheng Cheng juga mulai mengajarkan semacam ilmu pukulan kepada Huili. Akan tetapi diam-diam majikan Pulau Es itu melihat betapa Topeng Setan kadang-kadang melakukan latihan yang aneh, dengan tubuh hampir menelungkup dan begitu Topeng Setan melakukan gerak silat. Batang-batang pohon di sekelilingnya bergoncang seperti diamuk badai, daun-daun rontok berhamburan. Pendekar super sakti terkejut dan maklum bahwa Topeng Setan benar-benar merupakan seorang yang amat lihai. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ilmu yang paling mujizat dari Istana Gurun Pasir, yaitu ilmu Sin Leong Hokte yang sedang dilatih dan disempurnakan oleh Topeng Setan, yang akhirnya menguasai ilmu mujizat itu setelah lengan kirinya buntung. Juga sering sekali Sumahan yang memiliki penglihatan waspada itu melihat sikap termangu-mangu dan tenggelam dalam kedukaan hebat dari orang yang wajahnya disembunyikan di balik topeng itu. Dia tahu bahwa Topeng Setan masih muda dan dia makin kagum, juga makin heran karena antara Cheng Cheng dan manusia aneh ini terselubung rahasia yang luar biasa. Akan tetapi karena dia merasa tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, pendekar besar yang hanya sedang mencari putranya ini tidak menaruh perhatian, apalagi menanyakan.
Beberapa hari kemudian, menjelang tengah hari, tibalah mereka di atas pegunungan Yinsan. 3 ekor burung Raja Wali itu berputaran di atas pegunungan dan tiba-tiba Huili yang bermata tajam melihat gerakan orang-orang di atas sebuah di antara puncak pegunungan itu. "Subo, itu di sana ada orang bertempur," serunya. Cheng Cheng memandang ke arah yang ditunjuk muridnya. "Kalau begitu kita melihat ke sana. Biar mereka nanti pun mengikuti kita kalau melihat kita turun." Huili lalu menepuk-nepuk leher Raja Wali Hitam yang mengerti akan perintah ini. Dia menukik turun dan melayang cepat sekali. Akan tetapi Sumahan atau pendekar super sakti melihat hal lain lagi yang menarik hatinya, maka Raja Wali yang ditungganginya disuruhnya turun pula di tempat yang tidak jauh dari puncak di mana Huili dan Cheng Cheng melihat orang-orang bertempur itu. Karena Raja Wali yang ditunggangi topeng setan, yaitu Pek Tiau jantan, selalu mengikuti Pek Tiau betina, maka burung ini pun menukik turun mengikuti burung yang ditunggangi pendekar super sakti. Tak lama kemudian, Sumahan dan topeng setan sudah meloncat turun dari punggung 2 ekor Raja Wali itu yang segera berterbangan lagi ke atas, agaknya maklum bahwa mereka telah bebas tugas dan hanya tinggal menanti panggilan majikan mereka. Selama bebas tugas mereka lebih suka terbang ke atas dan mengintai korban, yaitu binatang-binatang hutan untuk menjadi mangsa mereka. Pendekar super sakti berloncatan dengan kaki tunggalnya, menuju ke sebuah telaga kecil, diikuti oleh topeng setan. Baru sekarang topeng setan mengerti mengapa pendekar besar itu mendarat di situ. Kiranya di dalam telaga itu terdapat seseorang yang sedang merendam tubuhnya di dalam air, kelihatannya sedang bersamadi. Seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah. "Suma Qianli." Pendekar super sakti melangkah maju mendekati putranya, mengerutkan alisnya dan berkata halus. "Qianli, keluarlah kau dan biar kuobati lukamu itu." Mendengar suara ayahnya yang diucapkan dengan pengerahan kaikang sehingga suara itu langsung memasuki telinganya dan menggugahnya, Qianli membuka mata. Sebelum menoleh, dia sudah berbisik girang. "Ayah!" Lalu ia menoleh, mengambil pakaian dan mengenakan pakaiannya lalu naik ke tepi telaga, gerakannya agak lemah dan ternyata setelah dia keluar dari air telaga nampak tanda telapak jari kehijauan di punggungnya. Topeng setan terkejut sekali dan diam-diam dia kagum. Kenapa pendekar super sakti sudah tahu bahwa putranya itu terluka hebat? Dia sendiri sebelum melihat telapak jari di punggung itu tidak akan mengetahuinya. Dengan hanya mengenakan celananya, Qianli berlutut di depan ayahnya. Pendekar super sakti memeriksa punggung putranya itu. Pukulan dengan dasar yangkang akan tetapi beracun. Tidak berbahaya akan tetapi kalau disembuhkan di sini memakan waktu lama, kata pendekar itu, lalu dia berloncatan dengan cepat di sekeliling tubuh putranya, jari tangannya menotok dan menampar di beberapa bagian tubuh pemuda itu, kemudian dia pun duduk bersila di belakang putranya, menempelkan tangan kirinya ke punggung yang terpukul, menyalurkan tenaganya yang mujizat dan tak lama kemudian, ketika dia telah melepaskan tangannya, tanda telapak tangan kehijauan itu telah lenyap. Makin kagumlah topeng setan menyaksikan ini, karena dari peristiwa ini saja dia sudah dapat membayangkan betapa hebatnya tenaga sinkang dari kakek buntung ini. "Sekarang, pakai bajumu dan ceritakan dengan singkat bagaimana kau sampai tiba di tempat ini dan terluka," kata pendekar super sakti. Qianli menceritakan bahwa sesungguhnya dia ingin pulang ke Pulau Es, akan tetapi berputar-putar di daerah utara, katanya hendak mencari adiknya yang terpisah darinya. Tentu saja dia tidak menceritakan tentang sakit hati atau patah hatinya karena gagal dalam bercinta ketika dia mendapat kenyataan bahwa Cheng Cheng yang dicintanya itu ternyata adalah keponakannya sendiri. "Saya bertemu dengan Lo Qianpui Gobei Bubeng Lo Jin, orang tua tanpa nama dari Gobei." "Siapa dia?" "Orang-orang mengenal beliau sebagai dewa bongkok penghuni istana gurun pasir." "Oh, dia? Lalu bagaimana?" "Ketika beliau mendengar nama ayah, beliau suka sekali kepada saya dan mengajak saya ke istananya di gurun pasir. Akan tetapi setibanya di sana, Lo Qianpui itu menerima undangan pertemuan para datuk besar di Insan, maka beliau lalu datang ke sini dan saya yang ingin meluaskan pengalaman lalu ikut. Beliau sudah memesan agar saya tidak mencampuri urusan para datuk. Akan tetapi, ayah, para datuk yang 3 orang itu bermain curang. Mereka tidak mengadu ilmu untuk menentukan orang terpandai seperti biasa, melainkan mengeroyok Lo Qianpui Gobei Bubeng Lo Jin. Tentu saja saya tidak mau tinggal diam melihat kecurangan itu dan saya maju membantu.
Akibatnya saya terkena pukulan ini dan Lo Cianpue itu menasihatkan saya untuk merendam tubuh di sini, karena hawa dingin air telaga ini akan banyak menolong. Dia benar. Akan tetapi kurang dingin. Kau sudah terbebas dari hawa beracun sekarang, akan tetapi untuk memulihkan kesehatan dan semangatmu yang kulihat melayu dan muram, sebaiknya kau pulang dulu dan melatih diri dengan Swat Im Sinkang di rumah. Baik, ayah. Pendekar super sakti bersuit keras dan 2 ekor burung pektiau itu melayang turun. Kau bawa pektiau betina pulang ke Pulau Es. Tapi ayah, biar aku yang akan membantunya. Kian Li maklum dari tegangan suara ayahnya bahwa dia tidak boleh menawar lagi, maka dia lalu memberi hormat, juga menjura kepada topeng setan yang dia tidak mengerti bagaimana bisa datang bersama ayahnya, kemudian dia meloncat ke atas punggung pektiau betina yang segera terbang melayang tinggi sekali. Pektiau jantan mengeluarkan suara aneh, seperti hendak menyusul, akan tetapi pendekar super sakti menepuk punggungnya dan berkata, "Kau pergilah cari majikanmu, Kian Bu." Burung itu seperti mengerti perintah ini, dan dia pun memekik keras dan terbang melayang, meninggalkan angin yang membuat daun-daun pohon bergoyang-goyang. "Mari kita melihat pertemuan itu," kata pendekar super sakti kepada topeng setan dan mereka bergerak cepat menuju ke puncak gunung. Ketika mereka tiba di puncak, mereka melihat Dewa Bongkok sedang bertempur dengan hebatnya melawan seorang nenek yang juga amat lihai. Cheng Cheng dan Huili sudah berada di situ pula, menonton pertempuran dari jarak agak jauh karena gerakan 2 orang itu mendatangkan angin dahsyat sekali sehingga pohon-pohon yang berdekatan pada tumbang. Tak jauh dari situ terdapat 2 orang kakek yang duduk bersila, agaknya mereka itu terluka dan sedang mengusahakan pengobatan dengan sinkang. Begitu muncul di situ, terdengar suara bisikan dekat telinga si pendekar super sakti dan topeng setan. "Ini adalah urusan kami di luar tembok besar, harap kalian jangan mencampuri." Sumahan mengangguk-angguk, dan kagum kepada kakek tua renta Bongkok yang terkenal sebagai si Dewa Bongkok penghuni istana gurun pasir dan yang memperkenalkan diri sendiri sebagai orang tua tanpa nama dari Gobei itu. Biarpun dikeroyok 3, dan sudah melukai 2 orang lawan, akan tetapi dia sendiri pun telah lemah gerakannya, agaknya sudah mengeluarkan tenaga terlalu banyak, dan lawannya, nenek yang bermata biru dan rambutnya kuning emas, juga amat lihai sekali, namun toh si Dewa Bongkok itu masih sempat minta kepada dia dan topeng setan agar jangan mencampuri. Padahal, biarpun yang mengadakan pertemuan adalah datuk-datuk di luar tembok besar, namun jelas bahwa 3 orang di antara mereka adalah orang-orang yang menggunakan kecurangan mengeroyok si Dewa Bongkok. "Kenalkah kau kepada mereka?" Sumahan berbisik kepada topeng setan, karena sesungguhnya selama hidupnya dia belum pernah bertemu dengan 4 orang ini, sungguh pun pernah dia mendengar nama Dewa Bongkok penghuni istana gurun pasir. Topeng setan mengangguk, dan hal ini tidak mengherankan hati Sumahan karena dia maklum bahwa orang ini pun bukan orang sembarangan dan dia melihat kini betapa gerakan si Dewa Bongkok yang lengan kirinya juga buntung seperti lengan kiri topeng setan itu mirip sekali dengan latihan yang dilakukan oleh topeng setan di waktu mereka berhenti dan beristirahat dalam perjalanan menuju ke pegunungan Yinsan ini. Maka dia dapat menduga bahwa tentu ada hubungan erat antara topeng setan dan Dewa Bongkok. "Lo Cianpue, saya sendiri pun baru pernah mendengar nama dan gambaran tentang mereka." Yang berambut pirang bermata biru, nenek lihai itu adalah datuk dari daerah barat, sedangkan yang 2 orang lagi dan agaknya sedang bersama di itu, adalah datuk-datuk dari kutub utara dan datuk pantai timur. Nama-nama mereka tidak dikenal orang, dan mereka itu adalah datuk-datuk di luar tembok besar yang tidak pernah menyeberang tembok besar maka tidak terkenal di pedalaman. Sumahan mengangguk-angguk dan memperhatikan jalannya pertandingan. Dia terkejut karena mendapatkan kenyataan bahwa 2 orang yang sedang bertanding itu benar-benar memiliki tingkat kepandaian yang sudah sempurna dan dia sendiri pun agaknya hanya dapat mengimbangi mereka saja. Dan yang gagah perkasa dikeroyok dan kini menandingi nenek itu tentu si Dewa Bongkok majikan dari istana gurun pasir, bukan? Tiba-tiba Sumahan bertanya sambil menoleh dan memandang topeng setan dengan penuh selidik. Diteropong oleh 2 mata yang amat tajam penglihatannya seolah-olah dapat menembus topengnya, bahkan menjenguk ke dalam dadanya itu, topeng setan mengangguk dan menunduk. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.